Di Bogor maghribnya jam berapa, Mbak? Di Bogor maghrib jam berapa? Kelihatannya 6 lebih 10 kalau nggak salah, sekitar 6 lebih berapa. Clear ya? Sepakat ya? Oke, sekarang PPN aja cepet, karena PPN itu tidak banyak. Oke. Bu, nanti pertanyaan disimpan dulu. Satu gak khawatir nanti beliau langsung ambil botol gitu dari pas saya. Loh, kalau lempar saya takut, kalau lempar laptopnya tuh saya agak khawatir ya gitu ya. Mari PPN ya. Bapak Ibu PPN tidak banyak, jadi jangan khawatir. Kalau sebenarnya PPN itu di rumah sakit ada 5. Tapi kita untuk di lab itu kita hanya 3 yang kita ambil. Pertama apa? HIV, TB, AKI, AKB. Dah, clear. Dok, kok tidak boleh ada TDD dok? Kita kan nggak meriksa itu. Nah itu yang kita jawab nanti. Ya kita jawab nanti. Oke, tidak boleh TDD. Karena apa? Satu, tentang HIV. Apa tujuan kita? Mendukung penanganan HIV. Wujudnya apa? Wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait untuk menjamin penanganan HIV. Bukan untuk harus meriksa. Bukan untuk apalagi mengobati, nggak mungkin. Jadi wajibnya nih, yang wajib adalah komunikasi dan koordinasinya yang wajib. Selebihnya adalah tambahan di atas standar. Oke ya. Nah, misalkan ini bukti komunikasi dan koordinasi dengan Linsek. DW, ingat ada W-nya. Kalau W berarti ada proses untuk diwawancara. Apa isinya misalkan ini? Ada bukti komunikasi dan koordinasi dengan Kadis terkait terlaksananya penanggulangan HIV. Clear, sudah. Terus ini yang komunikasi kepada pihak luar. Bagaimana komunikasi di dalam? Bagaimana komunikasi di dalam? Ya kita buat misalkan leaflet, kita buatkan poster, kita buatkan untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan pengunjung, mengingatkan pelanggan bahwa hati-hati dengan risiko HIV. Itu kita buat di ruang tunggu kita. Begitu ya cara kita. Oke? Gitu ya. Nah, ini kan bukan berarti harus melaksanakan pemeriksaan, tidak. Sekarang yang kedua, tentang TB. TB juga begitu prinsipnya. Wajib melakukan komunikasi dan koordinasi. Wujud keluarnya apa? Harus selalu aktif terlibat dalam, misalnya dinas kesehatan mengadakan kegiatan untuk itu, kita ikuti. Penyuluhan kita ikuti. Gitu ya, ya seperti ini. Walaupun kita tidak meriksa, mungkin tidak meriksa BTA. Tapi bisa juga nanti pada labkesmas yang level tinggi, justru menjadi tempat untuk rujukan. Bisa juga kan? Termasuk untuk menguji bagaimana presisi konsistensi membaca BTA. Itu mungkin dilakukan oleh tier mungkin 4, 5, mungkin ya, mungkin bayangan saya ya. Atau minimal 3 lah, terus mulai harus bisa menjadi tempat rujukan untuk melakukan ini, akurasi pembacaan BTA. Kan seperti itu misalkan. Nah, minimal apa minimalnya? Ini misalkan, bukti komunikasinya apa minimalnya? Ada proses komunikasi dengan Kadis di Dinas Kesehatan setempat, misalkan begitu. Wawancaranya apa? Bisa menjelaskan, kami koordinasi aktif, rapatnya sebulan sekali, bisa gitu ya. Terus kalau ada kegiatan untuk masyarakat, kami ikut selalu, bisa gitu ya. Kalau ada pengisian data, kami selalu lakukan secepatnya. Itu adalah bagian dari menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dengan terkait. Ini kalau yang tidak melakukan pemeriksaan. Kalau yang melakukan pemeriksaan, berarti masuk ke dalam bab PM, tentang pengendalian mutu untuk pemeriksaan di mikrobakteriologi. Ya gitu maksudnya. Kalau memang melakukan pemeriksaannya. Kalau tidak minimal ini. Di ruang tunggu kita pasang tentang etika batuk. Di ruang tunggu kita lihat ini loh gejala-gejala orang kena TB. Terus buat juga SPO begini. Kalau ada pengunjung kok batuk terus-menerus harus kita lakukan upaya khusus. Kita sendirikan tempatnya, kita dahulukan pemeriksaannya, kita kenakan masker pada yang bersangkutan. Misalkan begitu. Itu upaya kita untuk mendukung TB. Ya, jangan langsung, oh kita kan enggak TB. Enggak apa-apa, enggak merasa TB, enggak apa-apa, tapi mendukungnya tetap harus jalan. Gitu ya, sepakat ya? Oke. Sekarang, kalau ini yang kedua, untuk yang ketiga adalah tentang program penurunan AKI AKB. AKI AKB misalkan ini, ya, seperti ini misalkan. Sama, ada Linsek juga sama. Kalau kami di lab medis ini sering kita dapati kasusnya, ya kan? Masyarakat datang periksa ibu hamil, HB-nya rendah, warning kita, gitu ya. Masyarakat datang, anaknya masih kecil, periksa sama kita, loh kok HB-nya kok begini, kita yakin. Satu lagi sebetulnya yang kita hati-hati adalah pada bukan menunggu ibu hamil, yaitu pada calon pengantin. Begitu calon pengantin periksa sama kita, ketemu hasilnya, kita curiga, kita harus lapor. Dalam rangka menuju zero talasemia tahun 2027, ada kabupaten yang mensyaratkan bahwa orang kalau mau menikah itu harus periksa lab dulu.
Nanti kalau labnya mencurigai, ini ada risiko untuk anemia defisi besi. Apalagi sampai mengatakan kayaknya risiko talasemia. Itu berarti kewajiban kita. Karena kalau nanti sampai dia menikah dan terbukti membawa trait talasemia, maka dapat menjadi pemicu untuk masalah berikutnya. Itu upaya kita untuk AKI AKB seperti ini. Ini yang kalau di laboratorium medis. Kalau di Bapak Ibu, yang mulai meriksa darah rutin yang tayar berapa? Nggak tahu saya. Satu pun sudah, lah apalagi berarti harus mulai waspada. Harus mulai waspada. Ya, mulai waspada berarti warningnya sudah sejak awal, sejak kita melakukan pemeriksaan darah rutin misalkan itu sudah paling awal. Itu untuk mendukung penanganan dari AKI dan AKB. Ingat, tidak ada TDD, harus terisi walaupun levelnya hanya sampai pada edukasi komunikasi minimal. Untuk yang ini bahkan sudah saya melakukan pemeriksaan kan, yang darah rutin kan. Loh katanya tadi semua tayar harus melakukan itu. Satu kan, apalagi paling bawah, paling atas soalnya kan rujukan ya, rujukan. Nah, tapi ada tugas monef ke bawah ya. Nah, jadi nanti wujudnya untuk yang tayar tinggi kita tambah satu lagi, membina lab yang di bawahnya. Itu nanti di lebih tinggi begitu cara kita. Oh masuk, harus. Itu soalnya kewajiban penjaringan kan. Kewajibannya untuk melakukan proses. Jadi linsek tadi termasuk linsek dalam hal untuk lab di bawahnya, nggak hanya ke dinas, tapi juga ke lab yang ada di jajaran binaannya. Apalagi tadi misalkan untuk TB, misalkan jadi tempat untuk rujukan pemeriksaan BTA. Bisa rutin, kami setiap bulan sekali mengumpulkan seluruh analis puskesmas daerah kami untuk bersama-sama diuji membaca satu preparat BTA, misalnya gitu, untuk mengklasifikasi masuk di level kan ada kan ya, BTA kan ada kan kepadatannya berapa, itu kan kita sama-sama satukan, misalnya gitu. Melakukan lagi refreshing tentang pengecatannya, bagaimana melakukan QC terhadap pewarnaannya, itu kita bisa lakukan sebagai bagian dari ini, mendukung TB dan juga pada bab PM, ya gitu kan sama. Oke, ini contohnya komunikasi juga sama dengan tadi juga sama. PPN itu mudah sebetulnya, nggak sulit. Dulu orang mengatakan, oh PPN kita nggak ngerti. Sebetulnya kan hanya seperti ini. Gitu loh ya. Jadi berarti SKP harus lulus, PPN harus lulus, sudah dapat 2 dulu. Kurang apa? Ya, kurang apa coba? 2. Nanti tambah lagi KKS, ya. SDM kok ya masih bisa. Sudah dapat 3 dulu, gitu ya. Jangan khawatir. Yang ini nggak ada pertanyaan kan? Bu, sekarang tanya Bu, kasih satu masih deg-degan kalau nanti Bu menahan diri untuk tidak tanya. Boleh bertanya Pak Ya, di satu aja ini ya. Nah, oke. Nanti kita habis ini langsung sholat dulu soalnya. Saya tidak dimarahin. Kalau saya sih Bu Safir tidak terlalu masalah ya. Silakan. Pertanyaan terakhir terkait 30 menit Pak. Siap. Ini misalnya hasil keluar Pak, itu kan perlu verifikasi ya. Iya. 30 kan kadang bukan cuma satu orang yang verifikasi atau berapa. Nah, itu 30 menit itu dihitung dari hasil verifikasi kan Pak? Saya ulangi ya. Hasil dinyatakan selesai adalah setelah semua proses selesai termasuk verifikasinya. Sekarang pertanyaan saya, verifikasinya Ibu berapa lama? Dok, soalnya petugasnya itu harus telepon dulu lama dok. Nah sekarang saya akan tanyakan secara etika moral kita. Udah tahu kalau ini saya temukan koliformnya tinggi. Tahu kalau ada hepatitis A tinggi misalkan. Terus nggak segera lapor kenapa? Nunggu atasan saya belum setuju. Yang punya dosa moral siapa? Kita. Itu yang kita sendiri, maka harus ada suatu kebijakan. Dalam hal komunikasi internal untuk hasil kritis, kita buat patokan. Begitu ada hasil kritis, maka harus siap untuk dilapori secepatnya. Untuk mengenali itu caranya gimana Bu? Buat kebijakan. Begitu ada permintaan sampel masuk untuk pemeriksaan yang sifatnya mungkin memberikan hasil kritis, kita beritahu dulu di awal. Bapak, ini ada pemeriksaan kritis Pak, nanti kita akan selesai pemeriksaan kira-kira pukul sekian. Bapak mohon siap dilapori. Harus begitu. Sehingga beliau juga warning. Gitu, caranya gitu cara kita, ya. Nah, seperti ini. Berarti ingat, 30 menit adalah sejak selesai verifikasi sampai terlaporkan. Urusan harus hubungi pimpinan, harus masuk dalam 30 menit. Tidak boleh minta bonus tambahan, ya, gitu ya. Begitu, Tirge, sekarang silakan istirahat dulu ya Bu ya. Mohon saya moderatornya Ibu. Ya. Kok Resen, ya, yo Resen. Ya, kita hargai sama-sama kok pesertanya. Yang di daring itu kan nggak dapat makanan, kita dapat makanan berarti lebih enak kita. Jadi ya harus tanya, kita hargai. Ya, monggo silakan. Izin Dok, Dr. Slamet dari Kota Bogor. Dr. Slamet itu sebetulnya nguji saya ini, Enggak Dok. Ya enggak juga sih. Enggak Dok. Enggak gini. Oke. Jadi terkait yang PPN ini Dok.
termasuk komunikasi dan koordinasi apa untuk termasuk ini kan berarti apakah juga harus wajib dalam wawancara itu dan kita harus ketemu notulen hasil pertemuan karena tadi waktu di wawancaranya tuh tidak ada waktu fakta dan analisisnya, apakah itu juga bisa kita tanya. Yang kedua, terkait untuk lintas terkait, apakah lintas terkait ini tier 4, tier 5 ini lintas sektor, lintas program, atau lintas apa? Karena harus bahasanya kan terlalu awam dok, lintas terkait, jadi biar lebih jelas gitu dok. Terima kasih. Itu yang bisa jawab teman-teman Kemkes. Karena yang punya kebijakan mengenai tier 4, tier 5 tugasnya apa. Kalau saya jawab nanti terlalu jauh dok, saya nggak berani jawab. Ada yang mau jawab? Silahkan. Kalau itu saya tidak berani jawab, itu kebijakan Kemkes. Tapi prinsip dasar saya adalah semakin tinggi tentu semakin luas tanggung jawabnya. Sebagaimana kata-kata Spider-Man, with greater power comes greater responsibility. Itu katanya pamannya Spider-Man. Gitu ya Bu ya? Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu tadi tier 5 kan Bu? Ibu siap-siap Bu ya. Jadi contoh ya. Jangan saya wajah kritis nunggu pimpinan, jangan. Nanti yang lain akan merasa itu aja gitu, apalagi saya, jangan ya. Nah, gitu. Oke? Kata Dr. Selamat ya, mohon maaf ya nanti kita tunggu bicara Kemkes ya, biar lebih rinci, biar saya tidak salah jawab. Tapi prinsip dasarnya adalah lintas sektoral. Tadi beliau menyampaikan juga, dok dalam tadi kok nggak begitu ketat sekali ya RDWS-nya. Iya, karena memang sekali lagi kita nggak ingin takut. Kalau nanti PPN kita buat RDWS yang lengkap sekali, stres semua nanti karena harus lulus. Gitu kan ya? Maka kita buat dulu PPN saat ini adalah ini dulu, yang penting terpenuhi dulu. Setelah nanti kita masuk dalam jiwa kita, lah pada survei berikutnya kita akan buat lebih mendalam lagi. Begitu posisi kita karena selalu berusaha untuk lebih baik. Gitu ya? Saya kebaca moderatornya ke Ibu, silakan Bu. Ya. Baik, nanti kita jeda sebentar ketemu lagi ya. Silakan mau lanjut. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Dr. Tonang. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tertampung ya, tapi kita ya. Kita break sholat ya berarti ya. Ya, kira 20 menit lah mungkin ya, 20 menit sampai jam 5. Kasih diteruskan ya makan minumnya, enggak apa-apa. Enggak akan bikin keselak. Ya, oke. Baik. Kita akan masuk ke bab berikutnya soal bab di ini benar file saya Ji, betul ya? Betul ya? Oh ya sudah betul. Baik. Ini kita masuk ke bab MI, manajemen informasi. Apalagi itu? Apa sih itu? Maunya MI adalah bagaimana cara lab mengelola informasi. Ya. Nah, karena informasi itu ada di semua bab, maka sebetulnya MI juga terkait dengan banyak bab yang lain. Dan misalkan di SKP 2 komunikasi efektif tentu menjiwai MI. Terus nanti misalkan bicara soal di TKK ada soal komunikasi dengan pihak luar, MI juga akan bahas. Di PM ada bicara soal bagaimana mengkomunikasikan hasil berurutan, prosedurnya bagaimana juga akan masuk ke MI juga sama. Jadi apa yang saya katakan adalah di 7 bab itu sebetulnya saling mengkait, itu maksud saya. Jangan merasa bahwa ada 7 bebannya 7, tidak. Akan saling mengisi, ada titik yang saling bersinggungan sebagai link antara EP tersebut ya. Misalkan ini, MI ada 9, standar ada 28, tetapi kita lihat sama-sama. Isinya ini aja, 1 halaman aja. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya, MI apa? Cukup bawa 1 halaman ini selesai. Sudah selesai jawabannya ya. MI 1 sampai MI 5 ada sedikit kembangan di MI 1, MI 2, dan MI 4. Sudah, hanya 9 standar. Sekarang kita lihat sama-sama. Ini kok dokumen, ini pemeriksaan masuk juga, ini prosedurnya. Pada tahu kita tadi pagi kita jawab, PM membahas soal prosedur. PM bahas mengenai pemeriksaan pasca analitik verifikasi. Berarti sebetulnya itu berkaitan erat dengan PM juga. Kalau kita memenuhi ini, PM juga terpenuhi. PM-nya terpenuhi, ini juga terpenuhi. Betapa sebetulnya akreditasi lab itu tidak susah. Gitu ya. Oke, dah sekarang kita lihat sama-sama. Kalau kita lihat di dalam standar 2008, MI banyak terkait dengan ini, S5, kebijakan dan prosedur. Tadi pagi saya juga katakan bahwa PM juga sama, terkait dengan S5 juga. Lalu ada tambahan di mutu yang ada di S7. Artinya berarti antara PM dengan MI banyak irisannya.
Ya, misalkan ini. PM itu kalau dari 2008 dulu ada terkait dengan ini. S5 baik P1, P2, P3, P4, P5, dan P8 sampai P12. MI, P2, P3, P4, P5, yang beda cuman mana? Cuman soal pengendalian dokumen saja yang beda dengan PM sebetulnya. Bahkan sebetulnya MI cuman bahas informasinya, PM bahas teknisnya yang sangat mendalam. PM-nya clear, selesai, oke, kira-kira MI-nya juga mudah untuk kita selesaikan. Gitu ya Bu ya? Nggak bikin kesel kan? Teruskan minum kopi dan makan snacknya, walaupun itu snacknya penuh karbohidrat. Ya, pokoknya saya ngomong terus lah, biar sampaikan sama Pak Menteri. Ya, dulu ada saatnya sekitar tahun 2018-19, saya cukup sering rapat di KMK, seminggu bisa 2 kali tentang JKN, tentang rumah sakit. Pernah ada masa waktu itu kita kalau hari tertentu hidangannya adalah buah, minumnya jamu. Sekarang kayaknya nggak lagi ya. Ya hari Rabu ya. Itu. Terus minumnya itu ngambil sendiri. Jadi ada ada dispensernya gitu. Pernah seperti itu. Walaupun itu didorong rapat Bu Menteri pun sama. Saya agak berapa kali lah dorong rapat Bu Menteri yang sebelahnya kantornya itu, ya itu sama, hidangannya sama. Waktu rapat yang mimpin Pak Untung itu dia sama di sebelah saya gitu, beliau di sana saya di sini itu ya sama begitu. Itu waktu itu ya. Sekarang kayaknya nggak lagi ya Bu ya. Perlu kita dorong lagi ya. Mumpung mau ganti presiden itu ya. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk ke MI1. MI1 soal pengendalian dokumen. Orang yang di ISO tahu persis bagaimana soal seperti ini. Orang diakreditasi apapun itu ada soal tentang pengendalian dokumen. Iya, mau nyebut soal master, mau kopi, apalah namanya, yang penting ada proses pengendalian dokumen. Gitu nggih? Dulu kita suka kan, kita cap sebagai ini dokumen masternya ada di mana, dokumen terkendali, itu kan sama lah, seperti itu kurang lebih akan sama juga. Ya, akan sama juga, gitu, oke? Soal peninjauan kesesuaian sampai masa retensi adalah hal yang sudah sangat kita kenal dulu di S5P9 tentang prosedur pengendalian dokumen. Dah, apa EP-nya? 1 prosedur pengendaliannya. Ya, 1 sampai 7 tadi ini 1 sampai 7 sama. Ya, wujudnya adalah R, kebijakan. 2, format dokumen sesuai dari regulasi tata naskah. Kembali kepada tata naskah yang disepakati di laboratorium masing-masing. Monggo, karena anak buah Kemkes ikut Kemkes silahkan. Labnya Pemda ikut Pemda, monggo. Lab swasta karena grup ikut grupnya, silahkan. Itu misalnya kita bicara di lab swasta. Gitu nggih, samakan sama ini ya. Oke, jadi sekali lagi jangan terjebak karena soal format dokumennya. Berarti kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada yang jadi surveyor, juga harus siap menghadapi bahwa format dokumennya macam-macam yang kita hadapi. Itulah kewajiban moral kita, surveyor untuk dapat meneliti tanpa harus terjebak pada keseragaman format. Ya, gitu ya, oke. Dah, ini contohnya. M1 ada standar operasional prosedur pengendalian dokumen ini ada. Dia pakai apa? Perwali, karena itu memang miliknya Pemkot. Pakainya Perwali. Kemkes mungkin pakai ada Permenkes tentang tata naskah Kemkes ada. Mungkin juga karena udah pakai di peraturan khusus tentang Labkemas, silahkan juga. Di situ ada soal strukturnya, soalnya ada di sana, berarti pakai sana ya, sama ini. Oke. Masa retensi 3 tahun. Yang ditetapkan. Mungkin ada lab yang punya ketetapan lebih dari itu. Silahkan. Tapi 3 tahun adalah minimal. Bahwa menetapkan 5 tahun, 10 tahun, monggo. Bahwa untuk itu perlu tempat sendiri untuk penyimpanan, silahkan. Bahwa tetapkan bahwa kami yang menyimpan secara digital hanya untuk yang tertentu harus ada cadangan hard copy, silahkan. Yang penting adalah minimal di 3 tahun ini yang kita pakai. Gitu ya. Ada yang komentar, oh dok kalau gitu saya ubah aja dok. Saya biasanya 10 tahun, sekarang saya buat 3 tahun. Itu namanya kemunduran. Jangan diikuti. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ada regulasi tentang tata naskah di lingkungan Pemkot. Waduh, Pemkot Mataram. Lupa Mas itu tutupi ya. Tapi ini contoh yang baik jadi tidak apa-apa. Ya, ikut di sana. Ada format SOP, format SK silakan. Ikuti format ISO monggo. Mau ikuti format apa monggo. Nanti kita lihat isinya aja yang kita jadikan pegangan ya. Oke, sekarang MI11 tentang pelaksanaan kebijakan. Tadi format tentang tata naskah pertama, 11 tentang pelaksanaan kebijakan dan prosedur dokumen tertulisnya seperti apa. Lihat sama-sama ini. Hanya ada 1 EP bahwa bukti sosialisasi kebijakan, prosedur dan program kepada seluruh staf.
Kalau namanya sosialisasi mesti harus ada proses untuk penyampaian informasi. Mungkin forumnya adalah rapat. Kalau rapat berarti harus ada prinsipnya ini semua. Undangan, materi, daftar hadir, notulen, dokumentasi. Orang suka mengatakan uman secara salah kaprah. Undangan, apalagi Ibu, materi, absensi. Istilah absensi sebenarnya kualik. Terbalik kan, yang betul adalah presensi. Maka kita ubah menjadi ini, undangan, materi, daftar hadir. Bukan absensi ya. Notulen dan ada dokumentasinya. Ini ya, tentu surveyor hanya bisa membaca dari rekam jejaknya ini. Perkara sebetulnya rapatnya itu beneran atau tidak, kadang juga surveyor tidak ngerti. Cuman surveyor juga tidak kalah akal. Waktu wawancara ditanya, dulu pernah ada visi misi ya? Waktu itu gimana caranya? Waktu itu hanya ada pidato terus selesai gitu. Lah, ini kan ketahuan itu loh. Jadi mohon tidak perlulah kita seperti itu, ya kita adakanlah kalau belum, tidak apa-apa. Daripada terlambat, daripada tidak sama sekali. Apalagi sampai kita harus ngapusi, jangan ya. Ada wawancaranya soalnya ya. Oke, dah. Ada bukti sosialisasi kebijakan kepada seluruh ya undangan, notulen, daftar hadir ini. Wawancaranya apa? Pimpinan Labkes SDM semua memahami dan hadir pada saat sosialisasi. Gitu. Tentu tingkat pengetahuan di leveling itu akan menentukan. Kalau kita tanya soal visi misi, ini visi misi itu dulu ceritanya gimana ya? Kenapa kalimat seperti itu ya? Itu tentu urusannya pimpinan. Staf ditanya, dulu kok begitu kalimatnya? Nggak ngerti saya Pak, saya nggak ikut rapatnya penyusunan. Betul dia. Penyusunan kan nggak ikut dia. Tapi sosialisasi dia ikut mendengarkan ini loh visi misi kita. Mesti begitu. Karena rembukan visi misi bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Gitu ya. Karena itu kalau visi misi yang benar loh ya, bukan sekedar kalimat indah loh ya. Begitu. Nah, MI2 ada tentang prosedur permintaan pemeriksaan. Nah ini mulai masuk sama dengan yang ada di PM, ada tentang prosedur permintaannya ada. Di SKP 1 ada tentang identifikasi. SKP 2 ada tentang komunikasi. Ini muncul di dalam ini, MI2 ini. Dulu waktu SKP, waktu 2008 ada S5P2. Prosedur pendaftaran, penerimaan, dan pengambilan spesimen. Di sana ada ya. Nah, apa yang menjadi acuan kita? Ini formulirnya memenuhi ini, minimal ini, lebih dari ini boleh, selama memang itu informasi yang diperlukan dan tidak melanggar privasi tentang data personal. Ini. Hari ini tambah satu beban bahwa harus menjalankan rekam medis elektronik. Orang suka tanya, dok, apa lab harus mengerjakan juga? Harus. Walaupun rekam medisnya elektronik lab tentu tidak seperti di rumah sakit. Kalau rumah sakit tentu sangat rinci betul, banyak datanya. Lab tentu jauh lebih sederhana, tapi tetap harus ada RME yang catatannya adalah harus terintegrasi dengan satu sehat. Kalau sampai dengan tanggal 31 Maret belum tersambung, apa risikonya? Apa risikonya? Loh, sudah ada loh ya suratnya Pak dari Kementerian Kesehatan kan? Sampai 31 Maret syaratnya apa? Sampai 31 Juli syaratnya apa? Kalau tidak terlewati ini, tidak terpenuhi, sanksinya bisa administratif, bisa sampai ke penurunan akreditasi, bisa sampai ke lebih jauh lagi. Ini anak buahnya Kemkes loh ya. Jangan sampai memberi contoh yang kurang baik. Ya, oke gitu ya. Oke, dah. Dibuka SE-nya ya tentang penerapan RME ya. Dulu sebetulnya kaku. 1 Januari 2023 harus jalan. Akhirnya mundur sedikit ke 2024. Harus jalan, ternyata masih belum siap juga. Maka masih diberi kelonggaran tetapi tidak boleh semena-mena. Untuk rumah sakit sekarang harus mencapai minimal 50% pasien sudah harus tersambung. Belum 100%. Tapi 1 Januari sudah harus terintegrasi. Sampai 31 Maret sudah harus tercapai minimal 50%. Kan gitu kan? Lah, lab juga kena itu sebetulnya. Kena itu juga. Ya, begitu. Cuman alhamdulillah kalau lab tidak sekompleks yang di rumah sakit. Gitu ya, oke. Besok itu maunya kalau ada seorang pasien itu periksa lab ke A, ke B, ke C, dia nyodorkan ini langsung ketahuan. Oh dulu pernah periksa di lab sana jadinya kayak gini. Maunya begitu. Ya maunya begitu besok ya. Sudah ada interoperabilitas. Oke. Ini tentang formulir permintaan. Ini tentang formulir kalau identitas apa yang diperlukan. Ya. Ini ada kata-kata ini semua plus tambahan jika diperlukan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat form permintaan dengan informasi yang selengkap ini tapi mudah diisi dan tidak kelewatan. Itu yang tidak mudah.
Untung sekarang kita pakai RME. RME kita bisa buat klausulnya bahwa kalau Anda belum isi, nggak mungkin lanjut. Itu sekarang lebih mudah. Kalau dulu buat formatnya kertas, nggak diisi pun tetap jalan terus. Dulu. Itu era zaman dulu. Sekarang sudah berubah pakai RME, mestinya bisa kita buat. Ini yang wajib diisi, ini yang boleh diisi, boleh tidak. Begitu yang wajib diisi, belum diisi, diklik, ya nggak jalan. Belum muncul menunya untuk next itu belum jalan. Jadi itu mudahnya ya. Ini kita ambil sebagai kemudahan dari RME begitu ya. Oke. Nanti problem berikutnya adalah kita harus mengkomunikasikan kepada masyarakat. Di dalam TKK nanti ada kata-kata bahwa harus komunikasi terhadap masyarakat untuk pelayanan kita. Ya gitu. Di S7 dulu, P3, ada bahwa ada kewajiban sosial untuk selalu komunikasi dengan stakeholder. Termasuk ini. Dulu orang periksa kan yang penting tahu namanya selesai, keluar hasilnya. Sekarang kan enggak. Ternyata kan, nah itu kalau nggak kita komunikasikan, bisa marah-marah yang mau periksa. Mungkin bisa terjadi dinas kesehatannya marah. Inilah bikin kerjaan aja. Biasanya juga nggak apa-apa sekarang minta macam-macam. Kita harus komunikasikan. Asasnya apa? Keselamatan. Ini yang kita. Kalau keselamatan semua akan sepakat. Tapi kalau alasannya adalah akreditasi, orang nggak mau tahu. Urusan akreditasi, tapi keselamatan, saya yakin semua akan sepakat. Ya gitu ya. Oke. Nah itu untuk yang di laboratorium klinis. Sekarang di laboratorium kesmas agak beda sedikit. Karena memang tentu ada beda. Kalau yang diumumkan banyak kita ambil, termasuk diagnosa obat-obatan apa. Tapi kalau yang di kesmas memang lebih ringkas. Menyadari memang ada beda segmen objeknya. Di titik inilah nanti ada sedikit perdebatan mengenai penyebutan sampel yang diterima oleh lab medis dengan lab kesmas. Gitu ya. Cuman saya masih agak mikir, tadi kan katakan bahwa ternyata lab kesmas pun di level 1-2 tetap harus melayani juga yang medis. Benar ya? Nah ini kita harus hati-hati dalam merumuskan berarti. Hati-hati. Kalau yang sudah tier 4-5 mungkin hanya menerima dari dinas, dari puskesmas gitu ya. Tapi yang bawah kan ternyata bisa menerima yang untuk medis ya. Nah ini monggo nanti kita sepakati hati-hati dalam menerjemahkannya ya. Berarti kalau dia menerima untuk kepentingan medis harus seperti ini. Kalau menerimanya untuk kepentingan kesmas baru yang boleh menggunakan ini. Begitu cara. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat EP-nya. Terdapat prosedur permintaan pemeriksaan R regulasinya. Isinya apa? Sesuai dengan yang di depan tadi. Ini kebijakannya. Berarti kebijakannya mengatakan harus memuat ini tadi. Form permintaan harus memuat ini semua masuk semua dalam kebijakan. Berarti nanti dari surveyor ngecek kebijakan tentang pendaftaran atau penerimaan spesimen harusnya ini semua masuk. Kalau ada yang kurang dalam kebijakan tidak masuk, berarti kebijakannya belum lengkap. Itu kebijakan. Prakteknya adalah kita tunjukkan dalam bentuk formnya sebagai bukti dari pelaksanaan kebijakan. Form yang masih kosongan. Terus buktikan lagi dengan form yang sudah terisi. Atau kalau kita bicara menggunakan RME berarti tunjukkanlah menu ketika untuk pendaftaran, menu ketika sudah diisi, menu untuk buktikan bahwa kalau belum diisi belum bisa lanjut. Itu kita buktikan di dalam RME kita. Cara kita begitu ya. Itu kebijakan. Isinya apa? Dalam bentuk dokumennya tadi itu terpenuhilah konsep untuk klinis medis seperti apa, lab kesmas seperti apa tadi muncul di dalam huruf A sampai J, huruf A sampai apa tadi itu. Gitu ke? Sana ini. Oke. Kemudian bukti berikutnya adalah implementasinya. Ini yang form kosongannya, ini yang sudah diisi sebagai bukti pelaksanaannya. Nah, di lapangan nanti dapat terjadi bahwa walaupun ini mintanya adalah RDD. Nah, tadi pagi tadi ada yang nanya, "Dok, apakah udah RDD itu boleh dilakukan yang lebih dari itu misalkan?" Nah, itu ya. Sebetulnya kita mikirnya sederhana aja. Ibu sodorkan RDD, betul, enggak salah. Enggak salah itu RDD. Nah, cuman kita juga bisa buktikan. Ini kok sudah nyodorkan kertas yang berisi lengkap sekali pengisiannya. Tapi sambil jalan kita observasi, kita cek di pendaftaran, kita lihat yang daftari. Ternyata waktu daftari dia tidak ngisi lengkap. Padahal berarti bukti dokumen yang kita terima lengkap. Ini berarti ada gap. Ada gap. Boleh jadi sebenarnya tidak langsung menegur. Tapi nanti ada forum di mana ada namanya forum wawancara pimpinan. Surveyor dengan pimpinan lab. Di situ baru kita tanyakan. Kami mendapati gap, kesenjangan, ketidaksesuaian ya antara apa yang disodorkan sebagai bukti kinerja dengan pelaksanaan di lapangan. Masalahnya apa? Apakah karena sosialisasi masih kurang atau sistemnya belum dibuat supaya orang tidak harus melengkapi? Itu yang kita tanyakan waktu di wawancara pimpinan. Begitu. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin menimbulkan masalah di lapangan. Kalau sampai terjadi nanti surveyor datang,
ada pasien datang mau periksa, isinya nggak lengkap, terus kita tegur, kamu kok nggak lengkap? Yang terjadi apa? Pasti trust terhadap lab akan hancur. Itu surveyor juga nggak boleh. Jadi selama itu sifatnya bukan sesuatu yang sangat esensial sekali, maka surveyor tidak boleh mengganggu pelayanan. Ya, di ruang pelayanan, di ruang pendaftaran, dia periksa datang, kok cuma ditanya soal nama sama ini, ya, kok nggak dilengkapi dengan tadi semua? Ya udah, kita berikan dulu. Sama itu tidak esensial. Ya, tetapi kalau udah kita bicara di ruang sampling, terus orang yang ambil sampling itu tidak identifikasi, kita harus hati-hati. Ini risikonya besar kalau sampai terjadi salah sampel. Di titik seperti itu, surveyor harus menghentikan. Cuman caranya jangan saya bikin sakit hati. Caranya sederhana aja. Yang kita tahan bukan soal yang mau ngambil. Caranya adalah kita mohon izin saya boleh tanya sebentar ya kepada pasiennya gitu. Kita tanya pasiennya gini. Gitu kan? Sambil nanti surveyor akan memberikan kode kepada orang lain bahwa tolong diperbaiki. Nanti kalau memang bisa terjadi kita sedang disurvei, pelayanan sedang berjalan, tiba-tiba surveyor menghentikan dengan cara seperti itu, kita harus tanggap. Something wrong berarti ini. Yang something wrong-nya itu punya risiko besar. Ya, saya tadi mau ngambil sampel nggak nanya dulu tabungnya benar enggak. Ya, itu betul sesuatu yang sangat krusial kan. Kita hentikan, tetapi tidak berarti seolah-olah langsung berhenti. Enggak. Itu kan menimbulkan masalah pada trust pada lab. Kita, Ibu sebentar mau izin Bu, saya tanya sebentar Bu, saya dari surveyor Bu, gimana perasaannya masuk lab hari ini Bu? Cerah ceria atau enggak Bu ya? Pelayanan ramah kan Bu? Itu kita. Tapi mestinya orang lab harus tanggap. Kok dihentikan ya? Berarti ada something wrong ini, segera perbaiki, caranya gitu. Nanti setelah selesai itu kita perbaiki dan jalan sudah betul, baru nanti pasien sudah pergi, kita baru ngomong, kita tarik. Tadi waktu pelaksanaan seperti ini hati-hati, karena ada risiko untuk salah sampel, jangan diulangi. Gitu caranya. Gitu ya? Gitu ya? Ya kita harapkan nanti semua surveyor juga seperti itu, karena tidak boleh juga mengorbankan trust terhadap lab yang kita survei. Gitu ya? Oke, baik. Ini kita lihat sama-sama, jadi ada standar operasional, ada formulir permintaannya isinya apa saja, itu sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke MI yang 2.1. Prosedur pengambilan sampel atau spesimen. Ini juga sama, di PM juga ada, tentu ada. Tata cara kita untuk mengambil sampel. Ya harus ada di sana ya, harus ada. Nah, ada dulu di S5P3. Mapnya kita ambil sudah bisa menjawab pertanyaan di MI 2.1. Mau masih pakai format yang dulu, enggak apa-apa. Nah, cuman orang bertanya pada saya begini, Dok, kita pernah membuat kebijakan tentang pengambilan prosedur sampel ini, tahunnya adalah tahun 2011, Dok. Sekarang masih boleh dipakai atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau ditanya boleh, boleh, oh memang belum direvisi. Hanya berarti ada hal yang something wrong-nya adalah kita tidak cukup aware terhadap perubahan zaman. Apakah harus dirubah isinya? Tidak. Tapi tetap harus ada proses evaluasi setiap tahun sekali terhadap semua aturan yang kita buat. Kalau memang kita katakan bahwa ini masih boleh dipakai, nyatakan. Telah dilakukan evaluasi pada tanggal sekian terhadap format aturan ini, dinyatakan sebagai masih dapat diberlakukan. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ini dibuat kapan ya? 2011 Dok. Pernah dievaluasi? Enggak Dok, tas saya sekarang hilang, nggak tahu kemana aturannya. Lah itu nggak boleh. Gitu ya, baik clear ya. Baik clear seperti itu. Besar kita ya, oke. Oke, sekarang ini satu tentang D adalah form permintaan pemeriksaan dilengkapi lembar persetujuan. Itu untuk pengambilan sampel. Ini yang kita hati-hati. Di rumah sakit ada namanya general consent, yaitu orang datang ke rumah sakit pertama langsung kita beritahu bahwa sekian banyak item sebagai konsennya. Ini rumah sakit milik pemerintah, kami melayani pasien untuk ini, di rumah sakit ini terdapat proses pendidikan sehingga ada kemungkinan pasien dilayani juga oleh peserta didik terus masuk dalam nama general consent. Nanti kita udah masuk di rumah sakit, ternyata harus butuh tindakan operasi. Baru muncul namanya informed consent yang spesifik untuk tindakan operasi itu. Atau mau ditransfusi, atau mau di kemoterapi, atau mau apa, itu ada di sana. Sama juga di sini. Di general consent di depan harus ada kata-kata bahwa kami laboratorium ini, cakupan pelayanan kami ada ini, sebagainya ada. Termasuk kita sampaikan juga mungkin bahwa di lab kami ini dapat menjadi wahana pendidikan bagi calon tenaga kesehatan. Sehingga ada kemungkinan Bapak Ibu akan mendapat pelayanan juga oleh peserta didik di bawah pendampingan oleh tenaga pegawai kami. Harus clear itu. Jangan sampai terjadi di belakang baru protes. Loh kok ini kok yang ambil kok praktek? Nah, itu kita sampaikan di awal. Gitu ya. Sekarang sudah selesai, dia masuk ke ruang pemeriksaan pengambilan sampel.
Ada kata-kata bahwa harus ada inform consent khusus untuk itu. Apakah harus secara khusus kita buat kertasnya begini-begini? Kita boleh di depan tadi sampaikan bahwa pada saat pengambilan sampel akan dilakukan proses identifikasi. Bila Bapak Ibu bersedia memasuki ruang sampel dan meletakkan dalam posisi siap diambil, berarti sudah dianggap menyetujui. Boleh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah nanti kita ambil sampel, kita tidak usah lagi tanda tangan. Saya cuma mengatakan, Ibu, tadi Bapak sudah tanda tangan bahwa kalau sudah di sini berarti Bapak Ibu bersedia diambil sampel kan? Oke, cukup. Tidak usah tanda tangan lagi, cukup. Tapi di depan sudah ada. Tapi kok Bapak Ibu mau lebih sakit lagi ya sudah. Waktu ambil sampel tanda tangan lagi, boleh juga. Gitu. Ya ini saya serahkan bahasanya biar mudah dipahami ya. Begitu, oke? Baik. Nah, prosedur pengambilan sampel sudah sesuai dengan urutan prosedur pengambilan sampel. Saya kira ini semua sudah tahu. Dan R-nya lagi adalah tentang prosedur identifikasi. Tadi 2 dari 4 identifier tadi. Mana yang bisa kita terapkan di tempat Bapak Ibu, monggo dipilih yang paling mampu laksana tadi ya. Terus 4-5-nya adalah bukti pelabelan identitas. Di sini ada perdebatan panjang mengenai kita nempelkan label itu sebelum atau setelah diambil sampel. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ya. Ada yang berpendapat bahwa kita ambil dulu, baru kita label supaya tidak keliru dengan punya orang lain. Karena kalau kita label dulu bisa terjadi kita ngambilnya salah. Bagi saya, dua-duanya boleh dipakai selama kita taat pada SPO-nya. Kalau kita pasang dulu, berarti kita mesti sampaikan dulu, Ibu, ini betul tabung Ibu. Betul, di atas betul. Terus letakkan di tempat yang tidak bersamaan dengan tabung yang lain. Caranya gitu. Sehingga dia tidak akan keliru. Terus nanti kalau terjadi bahwa ternyata ngambil sampelnya itu bermasalah, tidak dapat, maka harus clear betul bahwa Ibu, karena sampel Ibu tidak bisa kita ambil, maka tabungnya akan saya rusak. Harus clear begitu kalau memang kita lakukan label di awal. Gitu ya. Sebaliknya sekarang kalau mau label di akhir, itu juga sama. Ibu, ini tabungnya masih kosong, belum ada labelnya, belum punya orang. Saya letakkan di sini ya Bu, nanti untuk sampelnya Ibu. Begitu selesai, mau dilabel kita tanya dulu, Bu, labelnya betul yang ini. Saya labelkan, harus begitu bahasa kita. Mau pilih yang mana, monggo, yang penting adalah taat, patuh pada prosedurnya. Karena dua-duanya punya alasan. Gitu ya. Takutnya kalau di label terakhir nanti kadang terjadi, sudah diambil, waduh belum dilabel, ini tadi yang mana ya? Juga bisa keliru. Jadi kalau dipasang di awal, juga dapat terjadi. Loh, aduh ini ternyata nggak keambil ini. Nah hati-hati, tabung kosong berlabel harus dirusak. Supaya tidak terlanjur kepake yang lain. Itu yang kita pegang sama-sama. Gitu ya? Oke, sudah. Sekarang kita lihat bahwa ini ada bukti kepatuhan terhadap prosedur pengambilan sampel. Ya, saya ceritakan tadi itu bukti kepatuhannya. Nah, ini contohnya adalah tersedia prosedur identifikasi, ya, sama yang tadi, ada pelabelan yang benar identitasnya. Kemudian ini kita lihat sekarang, mana yang ada W-nya? W-nya adalah yang di paling akhir W-nya. O-nya ada di 4, W-nya ada di 5. Sekarang kita lihat, 4 sama 5. Ini nomor 4. 4 tadi ada, D-nya ada, label identitas, ya, ada O-nya. Terlihat memang betul-betul dilaksanakan. Berarti ada observasinya di lapangan. Yang 5 ada W-nya, ada wawancaranya. Untuk memastikan betul bahwa semua paham. Bahwa bukan terjadi yang paham hanya yang kebetulan saat itu masuk kerja. Jadi misalkan nanti ya terjadi survei datang, pagi ini dia ngelihat, oh betul yang pagi ini petugasnya benar. Itu tentu tidak selesai. Nanti kan pelitian akan siang kan, akan ada ganti shift. Nah, dia berusaha siang melihat lagi sekali lagi. Oh yang shift siang ternyata keliru. Tetapi juga tidak harus mengatakan, oh berarti lab ini salah. Nanti dulu itu namanya tidak fair. Kita harus wawancara. Mengapa beda? Oh ternyata yang shift siang itu pegawai baru. Diterimanya kapan? Baru 3 bulan. Kita cek lagi dalam kebijakan kita. Kalau ada pegawai baru, bagaimana orientasinya? Kapan dia diberi tugas untuk dapat menjalankan tugas tanpa pendampingan? Nah itu ada syaratnya. Kita cek lagi, benar enggak? Itu begitu. Jadi surveyor itu harus teliti, tapi tidak boleh memperlakukan tidak adil. Gitu. Itulah beratnya surveyor. Makanya pahalanya gede. Ya, walaupun bayarannya enggak gede. Siapa bilang gede? Enggak. Loh, saya jujur ya, kalau datang ke Ambon, tadi ada yang Ambon ya, datang ke Ambon jadi pembicara, di bandara dijemput minimal pakai Innova, kalau pas nasibnya bagus, Altis, kalau nasibnya bagus ini pakai Innova, pulang sebelum hotel tanya, dok mau makan di mana, gitu kan ya, mampir ke restoran paling mahal se-Ambon, makan, masuk ke hotel, kamar dok semua udah all in dok, maksudnya apa, mau pijet pun dibayar, katalah misalnya begitu, katalah gitu, ini kasarnya begitu, sudah. Toh, nanti terus besok pagi mau ke tempat acara dijemput
Gitu, dok mau sarapan di hotel, sarapan di luar, gitu kan ya. Nikmati di pinggir danau dok, sarapan misalnya itu ya. Dekat yang kata-kata itu loh, Ambon kota musik UNESCO gitu ya, betul ya Bu ya. Nah situ kan sana, gitu kan. Terus nanti acara selesai, pembicara, paling cuma bicara berapa sih? Paling pol kita tampil hanya 2 jam. Presentasi cuma 30 menit, diskusi pembicaraan lain oke lah 2 jam. Selesai itu apa? Langsung ke bandara, mampir makan siang lagi. Sampai di bandara apa? Dibawakan oleh-oleh lagi, gitu kan ya. Pulang, itu enaknya jadi pembicara. Ya, kalau jadi supplier apa Bu? Datang ke bandara tidak boleh dijemput dengan mobil mewah, kelasnya hanya Avanza. Dari itu harus langsung ke hotel, tidak boleh mampir restoran. Makan malam di mana? Harus di hotel tempat menginap, tidak boleh kemana-mana. Besok pagi ya dijemput lagi, sarapan di mana? Hotel, tidak boleh kemana-mana lagi. Ke laboratorium Bapak Ibu, jalankan acara, tidak boleh dibawa keluar, makan siang cuma di tempat, pakai kerdusan, gitu. Selesai, nanti pulang ke bandara, antar Avanza lagi, tidak boleh mampir restoran. Nggak boleh kasih oleh-oleh. Sudah, selesai pulang. Dapatnya berapa? Lebih kecil daripada saya dapat dari pembicara. Bayarannya. Lu ini saya mengatakan eleknya, jeleknya. Karena memang jadi fair itu tidak berharap banyak soal uangnya, tapi pahalanya kita harap. Kenapa? Kalau jadi pembicara itu ya, saya 2 jam tampil. Saya ngomong apapun orang nggak akan terima kok. Saya ngomong apapun orang terima. Kalau jadi surveyor Bu, hati-hati nih. Ngomong salah udah dicatat selamanya. Gitu kan? Salah bersikap catat selamanya. Itulah makanya surveyor itu pahalanya gede, bayarannya surga, bukan sekedar uang bergambar pahlawan, gitu ya. Oke. Loh ini saya katakan jeleknya biar Bapak Ibu tidak berharap itu yang jadi harapan. Maka tadi saya katakan, apa Bu tadi Bu? Sabu-sabu gitu ya. Kami datang bukan karena uang yang kami tunggu, kami datang karena hati yang jernih, gitu ya. Oh dabu-dabu ya, maaf salah. Dabu-dabu kok sabu-sabu ya, salah. Oke ya. Nah, sekarang 2.2 tentang kita bicara tentang prosedur penerimaan spesimen atau sampel. Nah, yang tadi Ibu jawab tadi, ya kan? Ya, tentang bagaimana kita memastikan bahwa seperti apa sih spesimen yang kita terima. Kalau memang nggak sesuai, ya nggak boleh kita terima. Walaupun cara menolaknya yang harus tidak bikin sakit hati, tapi tetap clear. Kalau udah bicara soal mutu, keselamatan itu harga mati. Walaupun cara menyampaikan jangan sampai menimbulkan sakit hati. Gitu ya, sepakat ya. Nah, ini misalkan prosedur penerimaan sampel, R regulasinya, D bukti dokumentasi penerimaan spesimen, R tentang regulasi penolakannya. Harus ada ya. Ini contohnya di sini ada. Ini bicara soal regulasinya, ini soal dokumen bentuknya untuk mengecek checklist penerimaan sampelnya, dan ini adalah tentang bagaimana melaksanakan penolakan sampelnya itu. Gitu ya, gitu ya. Baik, dah. Sekarang S3 tentang pemeriksaannya, prosedur pemeriksaannya. Mirip betul dengan yang ada di PM tadi. Semua pemeriksaan harus lengkap, prosedurnya harus lengkap. Oke, mau nyebut itu instruksi kerja, mau nyebut itu SPO, mau nyebut itu instruksi kerja, apalah namanya lah, karena namanya banyak ya. Yang penting isinya adalah prosedur pemeriksaan. Saat ini begitu, biar kita tidak ribut soal format dokumen. Gitu ya. Jadi saya dulu waktu ISO gini, silahkan dipakai. Waktu saya kan silahkan dipakai, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kita tidak dalam posisi untuk meniadakan yang lain. Ya, begitu. Oke. Sekarang ini sudah ya, ini karena ini sangat sudah standar sekali, saya tidak berikan contohnya di isinya. Langsung ke M4. Soal verifikasi hasil. Setelah pemeriksaan selesai, kita lakukan verifikasi hasil. Hal yang paling standar seperti misalkan double check tetap harus jalan. Itu harus masuk dalam SPO kita. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kita masih belum pakai alias ya. Sana. Ini contohnya adalah, oh salah. Ini masih MI3 masih yang tadi ya. Tentang prosedur pemeriksaannya di MI3. Bukti pelaksanaan prosedur maupun bukti dilakukan proses kesesuaian antar nilai rujukan yang kita pakai. Bapak Ibu, kalau misalnya lab Bapak Ibu itu merujuk suatu pemeriksaan ke tempat yang lain, terus hasilnya muncul, kita keluarkannya dengan menggunakan surat dari lab yang kita rujuk atau dari lab kita. Misalnya lab Bapak Ibu merujuk ke lab X lah gitu ya, untuk pemeriksaan tertentu, hasilnya muncul dari lab X itu. Yang kita berikan kepada pasien kita itu dari lab X tadi atau dari lab kita? Yang mana kira-kira? Selama ini bagaimana? Pernah nggak Bapak Ibu merujuk ke lab lain untuk pemeriksaan? Untung nggak ada ya, karena lab penjara memang pemeriksaannya bisa dikerjakan.
Mikrofonnya mati terus ya. Testing 1 2 iya. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu yang dilakukan adalah kita tetap harus mengeluarkan hasil berbasis pada lab kita. Walaupun kita boleh melampirkan hasil dari lab X tadi. Tapi kita tidak boleh semata-mata langsung lab X kita berikan. Tidak, karena itu adalah pasien kita. Bukan pasiennya lab X tadi. Gitu ya, ini kalau memang terjadi nanti ya, sekarang mungkin belum. Tapi suatu saat itu dapat terjadi. Misalnya apa? Sudah jalan tier 1, 2 untuk periksa darah rutin. Kebetulan hari itu QC-nya nggak masuk. Nggak berani jalankan. Padahal pasien tadi kita terima sampelnya. Kita terpaksa merujuk ke lab sebelah. Tentu memilih lab yang kita rujuk ada syaratnya enggak? Ada. Nanti di TKK 2 tentang kontrak kerjasama dengan pihak luar. Harus yakin bahwa itu memang bisa kita pakai. Ini bukan yang iklannya pakai naik-naik tidak selesai itu ya, bukan yang itu ya. Bukan. Makanya cepat habis ya. Itulah terjadi seperti ini ya. Jadi, dok, kami itu tidak pernah merujuk, dok. Suatu saat kita dapat terpaksa merujuk karena memang situasional. Karena itu pula, kami tidak ada kerjasama dengan pihak luar, dok. Kenapa? Yakin, dok, sempat terlaksana. Nanti dulu, tidak pernah ada kita bisa memastikan, maka tetap harus ada proses untuk perjanjian kerjasama. Sewaktu-waktu kami butuh rujukan, kami akan ke Anda. Karena kalau ada perjanjian seperti itu, kita akan bingung rujuk kemana. Mendadak susah. Belum tentu lab yang kita tuju itu terpenuhi belum klausul tentang mutunya. Itu yang kita jaga. Gitu ya? Oke, baik, sudah. Sekarang kita masuk ke 4. Nama petugas pemeriksaan verifikasi harus jelas. Ya. Apa yang kita lakukan pemeriksaannya mencakup grup A sampai H. Maaf, tadi A sampai H ini. A sampai H ini muncul. Gitu ya? Oke. Dah, sekarang kita lihat 4. Ya. Ada bukti laporan hasil pemeriksaan, mencantumkan nama petugas dan tanda tangan. Di titik ini kalau di laboratorium rumah sakit suka jadi masalah besarnya adalah siapa yang berhak tanda tangan. Haruskah rumah sakit membayar seorang SPPK 24 jam nggak boleh pulang? Gitu kan? Nah di titik itulah maka nanti ada proses namanya pendelegasian dengan batasan tertentu. Misalnya disepakati bahwa kalau ada hasil begini, tidak ada hasil yang begini-begini, maka dapat dilakukan verifikasi langsung oleh petugas di lapangan yang sudah diberi sertifikat. Kalau ada hasil begini-begini, harus lapor ke SPPK. Misalkan seperti itu ada. Nah, kalau di lab Bapak Ibu, semoga nggak sampai seketat itu. Artinya tidak ada kondisi yang memaksa sampai segitu. Moga-moga enggak. Tapi kita perlu siapkan SPO-nya. Suatu saat akan terjadi kalau sudah mulai melayani pemeriksaan yang sifatnya medis. Kalau yang sifatnya masih lingkungan, mungkin tidak. Karena dikerjakan tetap di jam kerja. Misalnya loh ya, misalnya. Kalau sudah mulai bicara lab medis, sometimes kita harus melakukan pemeriksaan yang saat itu juga. Yang mungkin hasilnya adalah di luar nilai yang kita harapkan. Gitu ya? Oke. Dah. Saya lewati lagi sekarang yang nomor 4.1 tentang waktu tunggu. Ibu tadi ya. Siapa tadi yang waktu tunggu tadi ya? Ibu ya. Jadi kita tetapkan betul waktu tunggu kita. Itu masuk dalam kebijakan mutu. Ya. Yang ada di dalam Kemenkes ada, dalam standar minimal. Misalkan pemeriksaan gula maksimal 120 menit, misalnya itu ada. Tapi ada banyak juga yang belum ada waktunya, itu pada kita sendiri untuk membuat ketentuan. Dari mana? Tentu melihat bahwa dari segi bagaimana sensitivitas pemeriksaan itu. Harusnya begitu. Ya, kita punya alasan untuk menetapkan waktunya itu. Ya, ada pemeriksaan situ, oleh karena diperlukan penanganan pasien secepatnya, tentu harus dalam waktu yang cepat, waktu tunggunya. Tapi ada juga pemeriksaan yang sifatnya rutin. Jadi kita boleh punya waktu lebih panjang. Selain yang ditetapkan oleh Kemenkes tadi, kita bisa tetapkan. Tapi tentu dalam batas yang wajar dan kita sebisa mungkin punya acuan waktunya itu ke suatu panduan pustaka atau rekomendasi para ahli harus begitu. Gitu ya, sana. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ini, regulasinya adalah form permintaan sudah dilengkapi. Oh, saya salah, mohon maaf. Ini ketoke Bu Tiani ini. Oh ya, sorry. Ada waktu tunggu pemeriksaan diukur pada secara rutin sesuai prosedur. Ini yang muncul di sini. Ini karena ini ketoknya telusurnya ini rapas ini, Bu Tiani. Dan itu tolong sampaikan ke teman-teman ya. Ini masuknya di standar sebelumnya. Yang ini tentang permintaan pemeriksaan ini di 4 tadi, bukan 4.1. Ya, yang ini ya, R-nya ini. Ini mestinya ada bicara soal pimpinan laboratorium kesehatan menetapkan waktu tunggu, bentuknya adalah kebijakan tentang waktu tunggunya, bukan soal ini. Jadi ini masuknya di tadi Bu, di yang 4. M4 tadi ya. Oke. Gitu ya, nanti biar kita cek. Oke. Nah, yang penting kita paham betul, nanti mestinya akan dibenarkan, tidak apa-apa. Regulasinya adalah prosedur pengambilan. Nah, ini juga ini
nanti cek lagi Bu. Kayaknya yang ini agak kurang pas Bu. 41 ya Bu Terry ya. Dengan partai kita lihat. Yang penting ini jelas. Waktu tunggu pemeriksaan diukur secara rutin, ada buktinya. Pengukuran hasil waktu tunggu. Kita tetapkan. Sejak kapan kita menghitung waktu tunggu? Sejak kapan Bu? Sejak kapan? Sejak menerima pendaftaran. Sejak kapan Bu? Sejak saya punya niat mengerjakan Dok. Jangan ya, jangan. Sejak kita menyatakan dalam prosedur penerimaan sampel mengatakan yes, itulah kita hitung waktunya. Gitu ya. Sejak kita menyatakan dia memenuhi syarat sebagai sampel, itulah kita hitung waktunya. Kalau sebelum itu jangan, karena belum tentu dia memenuhi kriteria sampel. Tapi begitu menyatakan yes, dihitung waktunya jalan argonya. Gitu ya. Oke, baik. Saya mohon maaf ya, yang dua ini nanti kita cek lagi ya. Saya ini termasuk nanti kita perbaiki. Oke. Nah makanya di sesnya ini sudah betul di sini, tapi yang sana tadi belum pas. Oke, nanti kita perbaiki, mohon maaf. Nanti kita lihat sama-sama di cap dirjennya. Oke, misalkan ini ada, waduh ini ada lab Kota Mataram, mohon maaf ya masih belum kehapus. Mas saya bantu lagi Mas ya untuk pihak Tate. Saya mengatakan bahwa waktu tunggu pemeriksaan sampel air 2 kali 24 jam. Kalau makanan 5 kali 24 jam. Rektal swab 5 kali 24 jam. Ini termasuk standar ada nggak di Labkesmas Bu? Saya ingin tanya. Ini standar waktu ini ada di Labkesmas. Waktu tunggu untuk sampel air 2 kali 24 jam. Kalau makanan 5 kali 24 jam. Rektal swab itu ada. Saya malah tanya ini kalau saya nggak tahu serang. Karena Labkesmas saya harus tahu diri. Harus banyak bertanya. Kalau emang ini ada dalam standarnya, betul kita pakai. Di sana ya. Nah, monggo nanti dikaji. Saya tidak bisa komentar banyak karena ini teman-teman di Labkesmas yang punya. Kalau kami tentu beda. Lab medis kan langsung sampel urin harus diperiksakan dalam waktu maksimal misalkan tidak lebih dari 2 jam setelah diambil misalkan atau 30 menit bahkan itu kan ada. Tapi kalau di penjaringan kan mungkin agak beda. Oke, ya oke. Siap ya. Oke. Sekarang ada standar operasional prosedur untuk mengukur. Cara mengukur gimana? Tadi itu tetapkan. Dihitung sejak dinyatakan sampel itu layak diterima, itulah argonya mulai jalan sampai nanti hasilnya terverifikasi sah. Dok kan belum diterima oleh pasiennya. Kalau belum diterima pasiennya bisa besok pagi. Itu kan? Yang penting adalah kita siap memberikan hasil. Itu selesai berarti. Sejak sampel dinyatakan siap diperiksa, memenuhi syarat sampai kita bisa menetapkan hasilnya verif. Itulah waktu sebagai waktu tunggu kita. Ya, oke. 3 adalah ada bukti hasil pengukuran waktu tunggu. Ya. Berapa kali yang kita periksa, ada evaluasinya. Apa maksudnya? Kita evaluasi dalam sebulan. Ternyata untuk pemeriksaan ini itu kita selalu melampaui waktu. Nah kita kaji, mengapa melampaui waktu? Hitungnya salah, mungkin. Ada kesalahan prosedur yang membuat waktunya melambat, mungkin. Oh alatnya ketinggalan zaman, mungkin. Ya kita kaji itu. Itulah maksud dari nomor 3 ini. Ya, kita lakukan monefnya di sini ini. Gitu ya. Jadi waktu tunggu bisa juga berubah. Bisa menjadi lebih cepat kalau kenyataannya alat kita sekarang baru waktunya cukup dulu 60 menit sekarang cukup 30 menit. Oh berarti waktu tunggunya akan dipersingkat. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu sama ya. Tapi gini Dok, dulu kan sehari cuma 5 Dok, sekarang sehari 50. Nah, berarti kita hitungnya harus hati-hati lagi hitung waktu tunggunya. Itu kalau nanti udah bicara pemeriksaan yang medis ya. Kalau yang lingkungan mungkin tidak sampai se-ekstrim itu ya. Kalau kami di medis hitungnya harus seketat itu. Gitu ya. Oke, baik. Nah sekarang di MI 5, udah mau selesai kan? Pas sebelum kita maghrib kan? Oh pas sekali ya, berarti nanti sholat maghrib terus langsung dengar kata-kata makan malam jam berapa? Gitu ya, oke baik. Tentang penanganan dari, ini yang memang banyak terkait dengan, kaitan juga dengan LPA terus terang. Jadi ada pemberian dokumen, spesimen, sampel, sediaan, jaringan, blok, ini mengkaitan dengan PA tapi juga tidak hanya PA. Kita misalkan lagi, kalau kami, preparat hapus darah tepi itu mesti disimpan dalam waktu 5 tahun misalkan begitu. Kalau preparat BMP bisa sampai 30 tahun. Karena apa? Biasanya BMP berkaitan dengan keganasan. Sana. Kalau kami di rumah sakit tambah satu lagi, pada kasus tertentu yang melibatkan sisi hukum itu dibuat selamanya. Bahasanya begitu. Karena satu kasus hukum bisa jadi dibuka lagi, entah berapa puluh tahun lagi. Gitu. Tapi untuk pasien yang bukan kasus hukum ada batas tertentu tadi bisa. Lah monggo nanti kita lihat di Labkesmas itu standarnya bagaimana. Saya tidak tahu ya, saya harus tahu sendiri. Saya tidak tahu, kita ikuti ini bagaimana. Di kami karena gambaran dari tepi itu berkaitan dengan diagnosis, morfologis, oke. BMP karena lebih jauh lagi dengan bicara keganasan lebih lama lagi. Begitu kalau kami.
Ya, nah nanti mohon teman-teman juga menunggu mungkin kampus punya batasan untuk itu lebih baik lagi, jika kita bisa punya acuan yang sama. Ya, begitu, oke, baik. Nah, masa dokumentasi paling singkat 3 tahun, paling singkat, berarti lebih lama, lebih baik bila memang itu punya alasan yang kuat. Oke, misalnya ini dokumentasi pemeriksaan PME, hasil PME ini. Nah, pernah ada orang salah tangkap, dok, katanya kok PME cuma setahun bisa sekali atau bahkan harus 2 kali. Wong ini aja katanya 3 tahun kok. Nah ini kita jangan salah. 3 tahun itu nyimpen hasil dokumennya, bukan pelaksanaan PME-nya. Ya, jangan salah. Ya, saya ulang ya. 3 tahun itu nyimpen hasil PME-nya, bukan pelaksanaan PME-nya sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Saya teruskan lagi. Ini R tentang regulasi kebijakan prosedur, penyimpanan seterusnya. Kemudian kebijakan tentang syarat kondisi yang layak untuk nyimpen, terutama terkait dengan tadi penyimpanan preparat, terutama preparat-preparat yang ada di PA. PA itu nyimpennya ada tidak hanya pada saat sudah jadi preparat. Blok parafnya juga disimpan, karena ada ketentuan khusus juga di sana. Jadi nyimpennya tidak hanya sudah jadi ya, yang diwarnai ya, yang masih blok pun disimpan juga, karena itu masih mungkin suatu saat nanti dibuat lagi berikutnya. Ya, itu contoh aja bahwa memang ini akan sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan yang dipunya, ya, begitu. Maka ada kata-kata nyimpen blok juga, nyimpen sediaan juga. Bahkan di PA itu nyimpen jaringannya juga. Maka banyak botol-botol gede itu ya isinya jaringan itu karena memang masih mungkin suatu saat nanti akan dibuka lagi, ya. Oke. Oke, sudah. Nah, kita lihat sekarang yang ada O-nya ini. Laboratorium kesehatan mematuhi rentang waktu. Kalau sudah mengatakan bahwa saya nyimpen ini sekian lamanya sesuai dengan kebijakan tadi, kita lakukan dengan observasi. Kita cek nanti. Coba saya ingin lihat hasil pemeriksaan PME 3 tahun lalu. Waduh dok, sudah pindah tempat mana buat bungkus makanan? Ya jangan. Ya jangan. Saya itu contoh kecil seperti ini. Nah dok, apakah penyimpanan harus selalu dalam bentuk fisik hard copy? Tidak. Tidak. Dalam bentuk soft copy pun boleh selama kita yakin bahwa penyimpanan soft copy-nya itu juga aman. Itu nanti bicara di validasi tentang alat elektronik. Ya, ada di dalam PM juga menyinggung itu, di dalam TKK juga menyinggung itu tentang keamanan, di MFK tentang keamanan dari data yang ada di digital. Itu juga ada, ya, begitu. Yang harus dalam bentuk hard copy, contohnya adalah informed consent. Sampai saat ini masih harus dalam bentuk fisik. Ya, sampai saat ini karena kita masih hati-hati. Ya, belum berani untuk ini kan aspek hukumnya berat, ya gitu. Ya, begitu. Oke. Bukti tindakan kalau terjadi ketidaksesuaian prosedur. Apa misalnya? Entah karena suatu saat terjadi ternyata syarat tempat penyimpanan dokumen itu adalah ruangannya harus tahan air, tahan api. Tapi namanya manusia, ya namanya bencana alam kita juga nggak tahu. Ternyata itu tahan sampai ke gempa bumi skala Richternya 5. Ternyata mohon maaf sekali. Ini hanya semoga nggak pernah terjadi. Richternya sampai 8 saja gitu. Sehingga akhirnya wah itu juga bagian yang kita harus siapkan sebagai risiko kita. Atau kalau misalkan begini, kami menyimpan dalam bentuk soft copy. Pertanyaannya sekarang, kalau ada downtime gimana? Ya kita siapkan juga. Dalam kondisi downtime, sehingga kita tidak bisa mengakses data digital, apa yang kita lakukan? Maka beberapa dokumen penting tetap harus ada cadangan hard copy-nya. Terus kita harus pastikan kalau dalam kami di rumah sakit, servernya tidak boleh tunggal. Harus dibuat server yang berbeda tempat, tetap rahasia, tapi menjamin bahwa kalau salah satunya gagal, karena masalah listrik, masalah apa, tetap ada satu lagi sebagai cadangan. Sampai sebegitu kita menjaminnya di rumah sakit. Kalau di lab, semoga tidak sampai seketat itulah. Tapi minimal kita punya cadangan, nggak sampai terjadi downtime, maka arsip kita yang sifatnya digital itu tetap bisa kita akses. Misalnya apa? Kami mencadangkan server yang sifatnya cloud dan server yang sifatnya offline. Sehingga walaupun itu akses internet sedang kacau, kami tetap bisa menggunakan yang offline. Walaupun yang offline ini kapasitas servernya mungkin lebih terbatas daripada yang, ya gitu, misalkan seperti ini contoh yang kita ambil. Gitu ya? Oke, baik. Oke, ini cuma contoh yang ada di sini, misalkan ini. Ditemukan bahwa ada dokumen pembelian peralatan tahun 2023, tapi tahun sebelumnya tidak ada. Berarti konsep 3 tahun tadi tidak terpenuhi. Hanya tahun 2023 yang ketahuan, yang sebelumnya tidak ada, maka berarti tidak lengkap. Dari wawancara mengatakan bahwa masih kurang pemahaman, sehingga masih macam-macam. Ada yang mengatakan cukup setahun, ada yang mengatakan 2 tahun, misalnya begitu ya pemahaman dari staf kita. Berarti wawancaranya masih belum clear.
gitu ya. O-nya apa? Oh betul, memang ternyata ada dokumen pemeliharaan, tapi ada yang juga yang tidak ada, maka O-nya menjadi tidak terpenuhi. Ini contohnya di lapangan seperti ini. Y, ini penyakit kita bersama, termasuk saya, tidak cukup rapi dalam arsip. Kita akui betul seperti itu terjadi. Y, semoga dengan RFE kita terbantu karena kita tidak perlu lagi ruang yang besar, tidak perlu lagi harus menyediakan sumber daya yang besar untuk urusan arsip karena kita terbantu oleh sistem teknologi. Semoga seperti itu ya. Oke, kemudian ini misalkan ini sudah hasilnya belum terpenuhi, ada bukti kepatuhan. Ternyata memang belum dipatuhi, belum ada upaya melakukan evaluasi kepatuhan. Misalnya belum pernah terjadi dilakukan pengecekan arsip misalkan. Oh ternyata nggak pernah dilakukan. Dalam 5 tahun terakhir tidak pernah ada, nah, berarti belum ada pengecekan. Akibatnya nomor 5 juga begitu. Gimana memperbaikan? Karena belum pernah ada proses evaluasinya. Ini kan tidak ada nama labnya ya, aman berarti. Kalau yang tadi contoh baik ada namanya tidak apa-apa gitu. Ini pas contoh nggak baik ada namanya kan saya merasa berdosa sekali. Gitu ya. Oke. Gitu nggih? Oke. Itu MI pas 10 menit sebelum pukul 18. Ada pertanyaan? Sudah lapar? Dok, ada pertanyaan dari Oh ya, dari ya. Zoom. Itu dari daerah mana yang tanya, Bu? Makassar. Oh, Makassar ya, berarti masih jam 7. Oke. Ya, Ya, ayo. dari Pak Musa dari BBLKM Makassar. Ya. Pertanyaannya terkait MI 4.1. Waktu tunggu setiap pemeriksaan itu maksudnya masing-masing pemeriksaan atau parameter atau sampel Oh, ya. spesimen Oke. atau metode yang digunakan atau ada dasar lain. Bilang Ibu, karena tadi sedikit ada distraksi dari Pak Tadi. Tanya beliau di sini ternyata. Ya. Ya, gimana? Ya, terkait MI Juga 4.1 tanya ya, Dok. langsung. Ya. Waktu tunggu setiap pemeriksaan itu maksudnya masing-masing pemeriksaan parameter atau sampel atau spesimen atau metode yang digunakan atau ada dasar lain. Terima kasih. Setiap parameter pemeriksaan harus ada penetapan waktu tunggunya. Lah, menetapkannya betul tadi, memperhitungkan soal spesimennya, memperhitungkan soal kepentingan pemeriksaannya, itu menentukan kita berapa lama menentukan waktu tunggunya. Jadi saya contohkan tadi, kalau situ mestinya harus segera, cepat, singkat. Tapi kalau pemeriksaan rutin, mungkin bisa kita tunda dikerjakan besok paginya, selama tidak mengganggu kelayakan sampelnya. Misalkan contohnya seperti ini. Gitu Pak ya? Maka tak pikir udah jam 7 masih nanya, ternyata di sini beliau makanya masih nanya. Kalau udah jam 7, betul, Bapak dari Makassar ya? Betul. Oh betul, cuma Bapak bukan Pak Rusdi tadi, Bu. Pak siapa tadi? Pak Musa. Pak Musa juga? Oh bukan ya, sudah. Jadi berarti yang tanya di Makassar ya? Sudah jam 7 kasihan, mau segera beli coto. Sudah, selesai aja ya. Oke. Gitu nggih? Ya, ada lagi? Ada lagi yang Enggak, ya. Ini dia. Inilah tokoh kita ya. Ya, monggo Bu. Maaf ya Silakan, Bu. Pak, nanya. Soalnya memang kita butuh Lu enggak apa-apa. dibimbing Pak. Wah, Nah ini tenang aja. terkait yang untuk verifikator Pak. Ya. Sebenarnya di akreditasi ini ada ketentuan nggak Pak? Verifikator itu siapa? Kalau di tempat kami kan terus terang tidak ada dokter spesialis ya. Maksudnya jabatan itu adminkes, anjak, dan jafung yang lain. Terus kemudian yang kedua di form permintaan pemeriksaan itu biasanya kita tidak menerima ada inform consent. Nah ini bagaimana Pak? Apa yang kedua tadi Bang? Inform consent. Di form permintaan? Di form permintaan pemeriksaan bukannya harus dilampirkan juga inform consent-nya Iya, tadi. persetujuan. Nah itu ternyata kami selalu tidak pernah menerima inform consent untuk Oke. itu bagaimana Pak? Saya jawab dulu yang kedua karena lebih mudah. Iya. Maksudnya begini Bu, jadi kalau ada orang datang periksa, menyodorkan, kita catat nama ini lengkap tadi ya, ada A sampai H tadi ya, lengkap semua dari isi. Oke, clear. Nah di situ dia akan datangkan tentang general consent-nya. Itu maksud kita disertai dengan lembar persetujuan tadi. Bagi ibu karena nerima dari dinas, ya berarti yang dinas itu yang harus datangkan inform consent-nya. Harusnya begitu. Ya, sana ini. Oke, dah. Itu begitu ya, betul ya. Sekarang yang kedua, siapa yang berhak melakukan verifikasi? Ini saya harus jawab hati-hati. Bapak Ibu, kita mengenal adanya siapa yang hafal nomor Kepmenkes tentang standar profesi ATLM terbaru tahun 2020? Saya nomornya juga nggak hafal, tapi 2020 ada. Dulu ada 2015 nomor 42, tapi diperbarui kemarin di tahun 2020 ada. Nah, di situ ada serangkaian kompetensi yang dimiliki oleh seorang ATLM. Agar tidak salah, saya coba sampaikan di sisi lain. Perawat dengan dokter itu ada beberapa irisan kompetensi. Gitu kan? Irisan kompetensi. Tetapi clear bahwa diagnosis itu adalah
wilayahnya dokter. Perawat kalau nyuntik pasien, itu yang terjadi sebetulnya adalah itu kewenangan dokter, tetapi didelegasikan kepada perawat dengan syarat yang menerima delegasi ini kompeten melakukan tindakan itu. Itu namanya pendelegasian. Itu ceritanya. Nah, saya akan jawab dengan hati-hati sekali. Verifikasi hasil laboratorium itu sebetulnya ranahnya dokter. Karena ini bicara soal diagnosis laboratorium. Gitu. Nah, sama dengan tadi bahwa ada berapa batas yang penting, berapa? Ya, betul ya. 313/2020 ya, betul ya. Soalnya nomornya itu ingat saya adalah 212 Wiro Sableng, ternyata 313. Ya, untung saya tidak salah sebut tadi ya, gitu ya. Nah, sama dengan tadi berarti akan ada fase di mana ada proses pendelegasian sampai batas tertentu. Ya, sama dengan waktu perawat. Untuk nyuntik biasa cukup perawat. Tapi waktu kita harus nyuntikkan obat anestesi di tulang belakang karena mau SC, tetap harus seorang spesialis anestesi. Contoh kecil seperti ini. Nah, berarti juga sama. Untuk beberapa hal rutin, kita dapat delegasikan kepada ATLM yang sudah kita nilai, sudah kita berikan kemampuan untuk melakukan proses verifikasi. Tapi kita sudah batasi. Kalau ada yang seperti ini, itu harus beralih, delegasimu tidak sampai ke sana. Harus ke kita. Harus begitu bahasa kita, Bu. Dalam standar akreditasi ini, yang secara eksplisit disebutkan seperti itu ada di 2 titik. Satu untuk pemeriksaan PA, satu untuk pemeriksaan yang sifatnya non kuantitatif tadi, ya, yaitu misalkan pemeriksaan hapus darah tepi. Itu adalah kewenangan dari SPPK. Kalau yang di PA harus kewenangan dari SPPA. Itu yang clear dinyatakan spesifik di standar akreditasi itu. Tapi prinsip dasarnya tetap bahwa diagnosis adalah ranahnya dokter. Tanpa mengatakan bahwa ATLM tidak bisa, bukan soal tidak bisa. Ada 2 titik dalamnya ini, ada kompetensi, ada kewenangan. Harus kita bedakan. Kompetensi adalah serangkaian kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan hasil dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Itu kompetensi. Orang yang kompeten belum tentu diberi kewenangan melakukan. Misalnya, saya dokter. Di rumah sakit saya berwenang melakukan tindakan BMP. Tapi ketika saya main ke rumah sakit sebelah, saya kompeten. Tapi saya tidak punya kewenangan karena saya belum diberi kewenangan oleh direktur tempat rumah sakit kedua. Sama dengan tadi, apakah ATLM itu kompeten melakukan verifikasi? Saya batas tertentu? Iya. Hanya kewenangannya tetap diberikan dalam bentuk delegasi dari seorang dokter. Begitu ya, ini saya harus hati-hati ngomong karena untuk tidak disebut seolah-olah saya mengatakan bahwa ATLM tidak kompeten. Bukan tidak kompeten. Kompetensi itu ada pada batas tertentu, tetapi kewenangannya adalah pendelegasian. Itu begitu biar clear ya. Karena satu persis. Kita kemarin itu pertemuan sampai berapa kali hanya untuk merumuskan apa sih yang disebut dengan namanya share kompeten di antara dokter spesialis PK dengan ATLM. Ada juga yang ATLM punya wewenang, tapi SPPK nggak punya. Saya soal peralatan, teknis peralatan, itu lebih jago teman-teman ATLM. Gitu kan? Ya gitu. Ya, ini bahasa kita seperti ini. Nah dalam hal inilah maka saya punya 2 acuan bahwa jadi seorang nakes itu syaratnya cuma 2. 1, penuhilah standar profesi, ya, penuhilah standar profesi sebagai batas minimal kita, dan patuhilah batas kompetensi untuk tidak melampaui ranah kewenangan kita. Itu yang kita pegang. 2 itu kita pegang, insya Allah kita selamat. Gitu, oke? Gitu Ibu? Masih lanjut lagi? Ya, sudah bisa makan tenang ya? Ya, oke. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Zoom lagi, Pak. Satu lagi. Bukan Makassar lagi ya? Bukan. Ini dari mana? Sekarang dari Siak, Riau. Siap, enggak apa-apa, masih belum arif sama dengan kita, ya. Ini dari Dr. Irmayani, Labkesda Siak. Izin bertanya Dok, untuk waktu tunggu apakah dibuat sesuai SPM Labkesda sendiri dan dituangkan di SOP sampai hasil diserahkan ke pelanggan? Ya, betul. Memang untuk beberapa hal tertentu, Kemkes telah menetapkan standar pelayanan minimal. Beberapa hal tertentu ya. Nah, kalau sudah ada di sana, mau tidak mau kita harus ikuti. Karena tentu terang di SPM juga belum semua parameter ada. Tapi dari contohkan tadi, gula misalkan 120 menit itu sudah ada dalam SPM di sana. Nah, Kemkes buat SPM kita patuhi. Pemda setempat mungkin buat SPM juga. Selama SPM-nya Pemda itu tidak lebih longgar daripada Kemkes, kita ikuti. Maksudnya tidak longgar apa? Mestinya kalau di Kemkes mengatakan boleh sampai 2 jam, tapi Pemda mengatakan, enggak, saya minta kamu 1 jam. Selama itu memang memungkinkan saya teknis, kita harus patuhi Pemda 1 jam. Itu contoh seperti ini. Gitu ya. Ini seperti ini contohnya. Jadi seperti ini jawabannya Bu ya, seperti ini.
Memang dalam rangka otonomi daerah, maka ada sebagian kewenangan pusat itu ditransfer ke daerah, termasuk juga untuk menetapkan SPM masing-masing. Itu ada acuannya di Undang-Undang Pemerintah Daerah, termasuk bidang kesehatan. Ya, begitu. Oke, monggo. Ada lagi? Istilahnya ada urusan yang konkuren gitu ya dalam bahasa Undang-Undang Otonomi Daerah. Sampun pas jam 18. Terima kasih Bu Imelda, janji kita selesai jam 18, tidak mengganggu Bapak Ibu untuk segera sholat dan segera menikmati makan malam. Ngaten? Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali. Tadi saya dipesan suruh baca pantun oleh Bu Imelda. Putri cantik bergaun putih bersama pangeran gagah berdasi. Ini mah Cinderella ya. Saya mengajar dengan tulus hati agar Labkesmas sukses akreditasi. Ya. Cantiknya putri tak terkatakan, bergaun anggun berkalung emas. Standar akreditasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan mutu Labkesmas. Betul ya? Terima kasih. Dari saya mohon maaf, besok kita masih ketemu lagi untuk yang bab MFK. Begitu? Siap. Oke, terima kasih. Nanti sudah betul. Hanya yang tadi ya, slide-nya. Siap, terima kasih. Ya, saya senang. Berarti gercep ya seperti ini ya. Baik. Katen, terima kasih. Saya kembali pada moderator. Selamat sore. Ketemu lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, beri aplaus pada Dr. Tonang sebagai pembicara kita hari ini. Dari tadi pagi ya Dok ya, semangat, tetap semangat. Kemudian Lanjut. ya, untuk materi sudah bisa di download ya di link yang sudah di-share. Tapi untuk tadi ya ada beberapa perbaikan ya mungkin ya. Sudah diperbaiki untuk materi ini yang terakhir ya. Ya, terima kasih kepada para peserta baik dari daring maupun luring. Setelah ini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan saya kembalikan ke Bu Imelda sebagai MC.